Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan kembali setelah Allah mematikan kita di dalam tidur-tidur kita. Dan tidak hanya itu, karena kalau babnya dihidupkan setelah dimatikan, dibangunkan setelah Allah mewafatkan dalam tidur kita, maka pagi hari ini pun bukan hanya orang beriman yang Allah kasih karunia itu. Ya, orang-orang yang tidak beriman pagi hari ini pun juga Allah hidupkan setelah Allah matikan mereka dalam tidur-tidur mereka. Dan kelebihan kita adalah setelah Allah bangunkan kita, maka Allah berikan kepada kita taufik untuk melakukan aktivitas-aktivitas amal soleh. Dan kita kemudian berjalan menuju masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid itu adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Ya, sehingga siapapun orang yang ada di dalam masjid itu, ya, karena tempatnya dicintai oleh Allah, maka siapapun orang yang ada di dalam masjid itu pun juga akan mendapatkan cintanya Allah. Dan cintanya Allah itu dahsyat, Pak. Ya, cintanya Allah itu dahsyat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengetahui kisah Nabi Musa alaihi salam setelah dilahirkan ya oleh ibunya, kemudian datanglah Al-Gojo tentara-tentaranya Fir'aun untuk ngecek ke dalam, dan sebelum itu sebenarnya adalah muwallidah, adalah bidan. Ya, begitu bidan melihat Nabi Musa jenis kelaminnya laki-laki, maka sebenarnya SOP-nya adalah bidan itu harus lapor kepada tentara yang ada di luar. Tapi sebelum kedua mata bidan itu melihat jenis kelamin Nabi Musa, Allah mengatakan wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku melempar kepadamu cintaku. Nah, gitu ya. Artinya Musa itu dapat cintanya Allah. Maka karena dapat cintanya Allah, muwallidah ataupun bidan itu tidak punya kuasa. Ya, pokoknya senang aja sama Musa alaihi salam, sehingga tidak melaporkan tentang jenis kelamin ya bayi yang baru saja ditangani. Dan tidak hanya itu, ketika Allah memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil, sedangkan Fir'aun itu membangun istana ada di atas Sungai Nil itu, ya, maka peti yang isinya Nabi Musa alaihissalam harus hanyut di bawah istananya Fir'aun. Dan begitu dilihat oleh istrinya Fir'aun, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Ya,
maka istrinya Fir'aun tidak punya kuasa kecuali mencintai Nabi Musa alaihissalam. Begitu ditunjukkan sosok Musa alaihissalam oleh istrinya Fir'aun kepada Fir'aun, ya, maka Allah Subhanahu wa taala wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, karena Musa itu dicintai oleh Allah, maka Fir'aun yang dirinya membuat keputusan siapapun bayi yang lahir di tahun itu laki-laki maka harus dibunuh, maka tidak kuasa untuk menjalankan keputusannya itu pada sosok Musa alaihissalam. Ya. Dan itu semuanya babnya adalah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Babnya adalah karena Musa itu dicintai oleh Allah. Masalah-masalahnya banyak, masalah-masalahnya besar, tapi ya itu semuanya tidak sebanding dengan rasa nikmat dicintai oleh Allah. Ya, dan di antara cara kita bisa mendapatkan cintanya Allah itu adalah dengan rajin datang ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah, di antaranya adalah masjid. Semoga Allah ridha pada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah akan membahas tema tentang keteguhan di jalan kebenaran. Ya. Tema ini sangat penting sekali karena begitu kita menikmati ibadah, sering sekali kita berpikir andai kita bisa merasakan ini setiap saat. Ya. Ketika kita bisa melakukan kebaikan, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa melakukan kebaikan ini setiap saat. Ya, ketika kita melihat anak kita contohnya. Ya, kita melihat anak kita, Masya Allah, Tabarakallah, ya, yang perempuan, begitu kita datang sampai rumah padahal usianya juga masih usia SD, tapi sudah menyambut kita dengan baik, ya, lalu membantu mamanya atau uminya untuk menyiapkan teh kopi untuk kita. Melihat saja kita senang, dan dalam hati kita berharap agar ini tidak hanya terjadi pada hari ini saja, tapi sikap menyenangkan seperti ini bisa berkelanjutan hingga sampai nanti. Dan itu ya. Dan masih banyak lagi lah, artinya bahwa tema tentang keteguhan di jalan kebenaran adalah tema yang diharapkan bagi setiap muslim apapun perannya di dalam hidup ini. Ya, kalau dia pemimpin perusahaan maka dia berharap ya agar kebaikan-kebaikan itu istiqomah dilakukan oleh karyawan-karyawannya. Kalau dia seorang suami maka dia berharap agar anggota keluarganya istiqomah dalam kebaikan. Kalau dia istri pun juga berharap agar suaminya itu istiqomah dalam kebaikan, teguh di dalam kebenaran. Ya, kalau dia orang tua maka dia berharap anak-anaknya pun juga sama. Fitnah ya di luar sana, yang fitnah itu bukan hanya hari ini terjadi. Ya, fitnah itu ya sejak Nabi Adam di surga saja sudah ada fitnah itu. Ya, karena itu sebuah keniscayaan. Ya, di surga saja ada fitnah, apalagi turun ke dunia. Ya, fitnahnya macam-macam, dan kita berharap gitu anak kita itu ya berinteraksi dengan fitnah-fitnah itu dengan selamat. Karena mau tidak mau harus interaksi, Pak. Ya. Mau tidak mau harus interaksi dengan fitnah-fitnah itu, tapi ya bagi orang yang beriman maka dia akan selamat saat harus berpapasan, berhadapan, berinteraksi dengan fitnah-fitnah itu. Itu ya. Nah, ini pembahasan yang nanti insya Allah akan kita coba urai beberapa hal. Yang pertama adalah mengapa kita membahas tema ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keteguhan, ya. Dan yang berikutnya kita akan membahas tentang makna sabat ataupun keteguhan hati menapaki kebenaran. Dan berikutnya nanti kita akan bahas tentang
faktor-faktor apa saja yang bisa menjadi asbab mudahnya kita teguh di dalam kebenaran. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya terkait dengan mengapa kita membahas tema ini. Saudara sekalian, ketika kita berdoa di dalam sholat kita, atau kita membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat kita, maka di Al-Fatihah itu ada ayat yang isinya adalah doa, dan langsung kita meminta kepada Allah, ya. Dan kalau kita menyimak hadis qudsi, bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah saat sholat itu sebenarnya adalah dialog kita dengan Allah. Karena begitu kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu berkata, hambaku memujiku. Kan itu ya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan, ya, ketika pergi ke masjid maka bersiwak, kalau hari ini ya sikat gigi. Kenapa? Karena saat membaca Al-Fatihah itu ada dialog antara dirinya dengan Tuhannya. Ya. Taib. Kemudian setelah ketika hamba itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan, maka Allah mengatakan ayat ini separuh untukku, separuh untukmu. Separuh untukku itu adalah iyyaka na'budu, itu jatahku, disembah itu jatahku. Wa iyyaka nasta'in itu jatahmu. Ya, apa? Kamu minta tolong. Dan pertama kali permintaan tolong kita kepada Allah, ya, setelah Allah ngajak dialog kita dalam Al-Fatihah, maka permintaan yang diajarkan oleh Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Oke. Kemudian kalau kita melihat ayat lain yang menjelaskan jalan yang lurus, karena di Al-Fatihah itu jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya pengen nanya, jalan orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu enak atau tidak? Enak, wong dikasih nikmat. Kan gitu ya. Tapi ya, kita perlu hadirkan ayat yang membahas tema semisal, bahwa di ayat yang lain Allah berfirman siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau kasih nikmat. Kalau berhenti sampai di situ kayaknya enak, wong dikasih nikmat. Ya, setelah itu Allah mengatakan, siapa sih orang yang Allah kasih nikmat? Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Sebelum membahas siddiqin, syuhada, solihin, nabi saja deh. Ya, para nabi itu kira-kira ada enggak yang jalan hidupnya itu mulus? Ya? Enggak ada. Kan gitu ya. Jadi kalau dilihat secara letterlek gitu, jalan lurus itu jalan orang-orang yang Engkau kasih nikmat. Setelah itu ditunjukkan gitu loh, bahwa itu adalah jalan yang penuh dengan ujian-ujian yang dulu dilewati oleh para nabi. Kan itu ya. Loh, jalannya para nabi itu seperti apa? Ya, jalannya para nabi kita mengetahui, ada enggak nabi yang tidak dicaci maki oleh kaumnya? Ada enggak? Enggak ada. Ya, nabi yang tidak dicaci maki oleh kaumnya enggak ada. Hatta Nabi Isa alaihissalam, ya, begitu lahir maka Bani Israel langsung menyebut Nabi Isa sebagai waladuz zina, anak zina. Ya, Nabi Yahya pun juga sama. Walaupun punya kedekatan dengan raja pada waktu itu, tapi ujungnya kan Nabi Yahya dipenggal kepalanya oleh raja. Itu ya. Kemudian siapa lagi? Nabi yang diolok-olok, Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh alaihissalam itu nabi yang diceritakan usia dakwahnya dan paling panjang usia dakwahnya 950 tahun. Panjang. Dan selama 950 tahun itu ya tiap hari digunjing oleh kiri kanannya, diolok-olok oleh kiri kanannya, dicaci maki oleh kiri kanannya. Ya. No, kami lihat orang-orang yang ikut kamu itu orang-orang bodoh-bodoh semuanya. Ya, orang-orang yang enggak penting, bukan tokoh dan seterusnya. Dan itu setiap saat loh. Ya, mungkin kalau dicaci maki sehari 2 hari itu sabar sudah bagus. Ya, begitu sudah 3 kali ya, maka kita pasti akan mengatakan lah, kamu ngolok-ngolok saya sekali 2 kali saya masih bisa sabar. Lah ini sudah ngolok-ngolok 3 kali ya gitu ya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam kan nyatanya seperti itu. 950 tahun tiap hari ya begitu itu, Pak. Ya, dan tidak hanya itu, wa inni kullama da'autuhum, kata Allah kan gitu. Ketika bercerita tentang Nabi Nuh, aku itu setiap kali ngajak mereka ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka itu pasti kalau aku lihat aku lewat pasti mereka itu begini. Padahal Nabi Nuh belum ngomong. Antum bayangkan tuh. Ya, jalan kemanapun orang begini, Pak. Wastaksyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan bukan hanya itu, kadang sebagian mereka kalau melihat aku lewat itu mereka menarik baju mereka, ujung baju mereka kemudian menutupkan ke wajah-wajah mereka. Enggak mau lihat. Kayak gitu tuh, Pak. Makanya begitu kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, itu sebenarnya kita itu minta jalan-jalan yang kayak begitu-begitu itu loh. Makanya lo kemudian dikasih oleh Allah, lah wong namanya minta, ya jangan ditolak. Diolok-olok nih Ustaz, enggak apa-apa, wong kamu minta 17 kali minimal dalam sehari kok. Ya, apalagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad itu kalau diolok-olok oleh kaumnya itu, maka yang diingat Nabi Muhammad adalah Nabi Musa, Pak. Karena kebangetan kaumnya Nabi Musa itu mengolok-olok Nabi Musanya itu. Ya, sampai Nabi Muhammad mengatakan, rahimallahu akhi Musa laqad udhiya aktsar min hadza. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa alaihissalam. Karena dia itu diolok-olok oleh kaumnya melebihi kaumku mengolok-olok aku. Gitu ya. Artinya adalah bahwa konsekuensi jalan lurus yang kita minta itu ya adalah penuh dengan ujian-ujian. Ya, penuh dengan ejekan-ejekan, penuh dengan olokan-olokan. Dan itu yang kita minta. Ya. Sehingga orang-orang beriman itu ya lebih menyiapkan diri untuk diajak saat dia melakukan kebaikan daripada menunggu pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu tuh, Pak. Taib. Jadi mengapa kita membahas tema ini? Karena jalan yang kita minta kepada Allah yaitu jalan yang lurus, ya, yaitu jalan yang lurus itu konsekuensinya adalah penuh dengan ujian-ujian, penuh dengan rintangan-rintangan. Ya, semua yang dihadapi dulu oleh Nabi, ya, itulah isinya jalan yang lurus. Cuma nanti tensi ujian dan tingkat berat maupun ringannya ujian itu disesuaikan oleh keimanan yang melewati di atas jalan itu. Ya, tapi selama orang itu beriman walaupun imannya itu paling rendah, maka kok dia melewati jalan itu pasti akan ada ujiannya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu ya para nabi.
Setelah itu orang yang keimanannya di bawahnya, setelah itu orang yang keimanannya di bawahnya. Jadi jalannya itu banyak ujian, hanya ujian-ujian itu disesuaikan oleh tingkat keimanan yang melewati di atasnya. Mungkin sebagian dari kita mendapatkan olok-olokan, bulian, ejekan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ejekannya tidak separah dulu bagaimana Nabi Muhammad itu diejek. Ya itu ya, disebut penyihir, disebut penyair, disebut gila. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua tuduhan-tuduhan itu enggak ditanggapi oleh Nabi. Kenapa? Karena tuduhan-tuduhan itu bertentangan satu sama lain. Contohnya orang-orang musyrikin Mekah itu mengatakan Nabi gila. Tapi di satu sisi mereka mengatakan Nabi itu penyair. Penyair itu tutur katanya rapi. Orang gila itu tutur katanya rapi atau tidak? Gitu loh. Makanya enggak ditanggapi sama Nabi. Kenapa? Karena kalimat-kalimat mereka itu sudah bertentangan satu sama lain. Gitu ya. Baik. Nah nanti hanya saja tingkat dari ujian-ujian itu disesuaikan dengan keimanan yang melintasi di atasnya. Gitu ya. Karena itulah maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dari itu, karena jalan kebenaran ini isinya adalah ujian-ujian, jalan yang lurus itu isinya adalah ujian-ujian. Oke. Tapi tidak ada jalan yang lebih cepat menghantarkan kita ke surga kecuali lewat jalan itu masalahnya. Kan gitu ya, karena jalan lurus itu sebenarnya jalan yang paling cepat, Pak. Ya, kalau ujung sini sampai ujung sini jaraknya adalah 70 cm. Kemudian kita punya benang 70 cm, maka kalau kita bentang secara lurus maka akan ujungnya akan menyentuh sini, ujung satunya menyentuh sini. Kan gitu ya. Tapi kalau kita belokkan sedikit saja, maka ujungnya pertama menyentuh sini, ujung kedua tidak menyentuh sini. Kan gitu ya. Dan jalan yang tidak lurus itu tidak menghantarkan pada tujuan. Cuma isinya jalan yang lurus itu seperti itu. Ujian-ujian kayak begitu itu, Pak. Makanya mulai sekarang diyakini ya, bahwa kalau dapat apapun yang tidak enak dalam hidup ini, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, pahami, wong kita setiap sholat membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita meminta jalan itu kok kepada Allah. Baik. Karena isinya ujian maka jalan ini kadang sepi, Pak. Ya, dan sepinya itu nanti kalau sudah mulai muncul ujian-ujian. Kalau dalam keadaan lapang maka jalan ini rame, Pak. Tapi begitu ada ujian, maka baru ketahuan mana yang istiqomah ada di atas jalan ini, mana yang tidak. Gitu ya. Jadi kadang jalan ini sepi, maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, ini buku yang sangat bagus sekali. Ya, isinya membahas tentang tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tangga pertama, Pak, yang harus dilewati kalau kamu pengen mendekatkan diri kepada Allah, menuju Allah, dan yang berjalan itu adalah hatimu. Jadi safar menuju Allah itu yang berjalan adalah hati kita, bukan fisik kita, Pak. Ya, maka pertama kali kamu harus sadar dulu. Karena kalau kamu nggak sadar, gimana kamu bisa mikir? Kalau ibarat orang itu tidur, kamu harus bangun dulu. Kan itu ya. Kalau kamu masih tidur, gimana kamu bisa cinta kepada Allah? Gimana kamu bisa harap kepada Allah? Gimana kamu bisa takut kepada Allah? Tidak bisa, orang tidur. Maka pertama kali yang dilakukan adalah hatimu harus bangun dulu, harus sadar dulu. Nah, itu. Taib, dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim mengatakan, alaika bitoriqil haq. Kamu itu tugasnya adalah istiqomah di jalan kebenaran. Wala tastaukhis liqilatis salikin.
Dan kamu nggak boleh merasa kesepian walaupun sedikit orang yang melintasi jalan itu. Walaupun sedikit orang yang melewati jalan itu. Wa iyyaka wa tariqal batil. Dan kamu harus menjauhi jalan-jalan kebatilan, wala taghtar bikathratil halikin. Dan kamu nggak boleh terperdaya oleh banyaknya, ramenya orang-orang yang akan binasa yang melewati jalan itu. Kan itu Pak. Kalau ada satu hal gitu, kita melewati ada dua jalan Pak. Oke, yang satu sepi, yang satu rame. Ya, yang sepi itu yang lewat kadang kita cuma sendirian Pak, tapi ini kok pada belok ke sana gitu ya. Maka muncul pertanyaan enggak dalam pikiran kita? Biasanya kita lewati, biasanya sini juga rame, kan gitu. Enggak ada pengalihan arus, tapi semua orang ya, kok pada belok sana ya? Jangan-jangan di sana ada, gitu loh Pak. Kan kita muncul pertanyaan-pertanyaan begitu itu. Padahal di depan enggak ada apa-apa, ya. Karena takut nanti di depan ada apa-apa, akhirnya kita keluar jalur, wis ikut yang rame, macet-macetan enggak apa-apa. Gitu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan jalan kebenaran itu kadang ketika ujian itu Allah turunkan sedikit yang lewat. Dan kamu jangan merasa sepi ketika berjalan dan hanya simpangan dengan 1-2 orang di jalan itu, sedangkan yang ada di jalan kebatilan itu ramai, banyak orang yang melintasi. Tapi kamu jangan terperdaya. Gitu ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bahas ini, Pak. Karena jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang isinya ujian-ujian. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau kasih nikmat walaupun isinya ujian. Ya. Maka orang beriman itu bisa jadi orang yang ujian hidupnya paling berat, tapi tidak ada orang yang paling bahagia pada saat itu melebihi dirinya. Ya, para nabi contohnya Pak. Asadun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya kan para nabi. Pada zaman Nabi Muhammad, adakah manusia yang paling bahagia melebihi Nabi Muhammad? Saya menyebut paling bahagia ya, bukan paling senang. Karena senang sama bahagia itu beda. Kalau senang, maka orang-orang kafir yang tidak beriman pun Allah perintahkan, kulu wa tamatta'u qalilan. Makanlah, bersenang-senanglah kamu sebentar saja di dunia. Karena senang sama bahagia itu beda. Tapi kalau bahagia itu, bahkan Imam Ahmad saat dikurung di penjara mengatakan, seandainya para raja itu mengetahui kebahagiaan yang aku rasakan hari ini, pasti mereka akan merampasnya dari hatiku. Hatta Imam Ahmad di penjara dia merasa jadi orang yang paling bahagia. Kan itu ya? Oke, karena apa babnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ujiannya banyak, tapi merasakan kenikmatan yang luar biasa sehingga merasakan kebahagiaan karena dibersamai oleh Allah. Maka jangan khawatir dengan ujian, Pak. Ya, mau beriman nggak beriman ya diuji ya. Cuma bedanya kalau beriman kamu didampingi sama Allah saat menjalani ujian. Ya, gitu ya. Baik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena tabiat jalan yang kita tempuh itu isinya adalah ujian, ya, dan ujian itu mengguncang, Pak, ya, mengguncang, menyaring mana yang benar-benar jujur keimanannya, mana yang tidak. Oke, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka seenaknya mengatakan kita iman nih, tapi mereka tidak pernah diuji. Walaqad fatanal ladzina min qablihim, orang-orang beriman sebelum mereka sudah kami uji.
Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian itu jadi ngerti siapa orang yang jujur keimanannya, siapa yang bohong, dusta keimanannya. Oke gitu ya. Karena ada ujian-ujian itu maka diperlukan sikap oleh diri kita, dan sikap itu namanya adalah keteguhan. Udah, tugasmu adalah teguh menapaki jalan itu. Ya. Menapaki jalan itu, masalah nanti sampai atau tidak sampai itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kamu mati dan ada di atas jalan itu. Kan itu ya. Sabar. Makanya teguh itu seperti itu, Pak. Kemarin saya membaca kalimat yang cukup menarik dalam sebuah dialog. Ya. Dalam sebuah dialog ketika mendialogkan antara hujan dengan payung, Pak. Ya. Payung itu tidak bisa menghentikan hujan. Tapi setidaknya dengan payung itu kamu bisa tetap berjalan dan tidak basah walaupun hujan. Sabar pun kurang lebih seperti itu, keteguhan pun juga seperti itu. Sabar dan keteguhan itu tidak menghentikan adanya ujian, Pak. Tapi dengan sabar dan keteguhan setidaknya kamu bisa tetap ada di situ. Dan kamu bisa tetap istiqomah berjalan di jalan kebenaran itu. Nah, itu. Itu ya. Baik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan sabat atau keteguhan di jalan kebenaran, ya, maka keteguhan itu kalau kita urai maka isinya 4. Kata teguh di jalan kebenaran, kayak apa sih teguh di jalan kebenaran tuh? Ya, itu harus dipretelin lagi, harus diurai lagi. Dan kalau kita urai maka setidaknya ada 4 makna dari kata teguh di jalan kebenaran. Apa? Yang pertama, istiqomah di jalan hidayah. Istiqomah itu terus menerus, Pak. Ya, terus menerus. Dan yang kedua, mengambil konsekuensi jalan tersebut. Ya, terus ada di situ dan ngambil konsekuensinya. Kalau dapat kenikmatan ya syukur, dapat ujian ya sabar. Itu konsekuensi. Jadi jangan sampai ngambil jalan itu kalau ada maunya saja, begitu nggak ada maunya keluar dari jalan itu namanya nggak mau ngambil konsekuensi. Ya itu ya, cari enaknya tok. Begitu ada sesuatu yang yang ketemu antara perintah syariat dengan syahwat kita ada di jalan kebenaran itu. Tapi begitu perintah syariat bertentangan dengan syahwat kita keluar. Ya, memilih aturan-aturan yang lain. Nah, itu artinya tidak mengambil konsekuensi jalan tersebut. Nah, sabat, keteguhan hati itu adalah kamu istiqomah. Dan yang kedua, kamu ambil konsekuensi di setiap jalan itu. Dan yang ketiga, terus menerus melakukan kebaikan. Jadi tidak hanya ngalir, ya, pokoknya di jalan kebenaran, ya. Tapi keteguhan di jalan kebenaran itu juga punya makna terus menerus melakukan kebaikan. Dan makna yang keempat, bentuk keteguhan di jalan kebenaran adalah selalu berusaha menambah amal kebaikan. Jadi kalau hari ini, ya, bisa tilawah Al-Quran, maka setidaknya besok bisa tilawah Al-Quran ditambah mentadaburinya, gitu contohnya. Itu nambah itu, Pak. Gitu ya. Kalau hari ini baca Quran, maka besok tak baca Quran sama artinya, itu nambah. Kalau hari ini ngaji tentang kalau hari ini belajar, hari ini menjalankan sholat, besok itu saya pengen membaca fikih tentang sholat. Jadi sholat saya itu ya terverifikasi
kebenarannya secara landasan dalil. Gitu contohnya. Ya, begitu sudah mantap sholatnya secara zahir, next mungkin tahun depan 2 tahun lagi berpikir, saya perlu mempelajari ruh nilai-nilai spiritual dari setiap gerakan sholat. Supaya apa? Berdiri saya itu punya makna, rukuk saya itu punya makna, sujud saya itu punya makna, iktidal saya juga punya makna. Gitu ya. Hari ini saya bisa mengerjakan sholat, ya, maka besok saya akan belajar menikmati sholat. Lah itu namanya melakukan kebaikan dan menambah kualitas kebaikan itu. Lah itu namanya teguh di jalan kebenaran, tuh begitu itu, Pak. 4 maknanya ya. Terus istiqomah, mengambil konsekuensi yang ada di jalan itu, enak ndak enak semuanya disyukuri. Oke, kemudian terus melakukan kebaikan, tidak berhenti melakukan kebaikan terus menerus, dan tidak hanya itu tapi juga menambah kualitas kebaikan yang dia lakukan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menajamkan makna sabat, ya, saya ingin ngasih contoh. Ya, contoh orang yang memiliki sikap sabat di tengah ujian. Kan itu ya. Dan kita hari ini ujiannya ada di bawah beliau ini. Maka semestinya gitu loh, kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa memotivasi diri kita untuk bisa istiqomah, ya, teguh di jalan kebenaran. Ini adalah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Tabarani dan juga Ibnu Hibban, dan Imam Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kanat al-lailatul lati usriya bi fiha, pada malam ketika aku itu diisrokan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atat alayya raihatun thayyibah, maka tiba-tiba menghampiriku aroma yang sangat wangi. Fakultu ya Jibril, maka aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ma hadhir raihah at-thayyibah, ini aroma wewangian apa sih? Faqala, maka Jibril mengatakan, hadhihi raihatu masyitatu ibnati Fir'aun wa auladiha, ini adalah aroma wangi masyitah. Masyitah itu nama profesi sebenarnya. Masyitah itu artinya yang menyisir rambut. Ya. Nah, masyitah ibnati Fir'aun artinya penyisir rambut putrinya Fir'aun. Penyisir rambut putrinya Fir'aun, karena beberapa riwayat menyebutkan Fir'aun itu enggak punya anak laki-laki, Pak. Punyanya anak perempuan. Ya, makanya begitu Asyah binti Muzahim membawa Musa alaihissalam anak laki-laki itu, maka itu bisa menjadi alasan untuk masuk kepada Fir'aun bahwa kita bisa mengadopsi anak ini. Gitu ya. Baik, jadi masyitah itu nama profesi bukan nama orang, ya. Profesinya adalah masyitah, penyisir rambut putrinya Fir'aun. Wa auladiha, dan anak-anaknya. Qala qultu, aku bertanya, wa ma sya'nuha, siapa masyitah itu? Jadi pada waktu Isra Mi'raj Nabi belum mendengar khobar tentang masyitah. Ya, dan Isra Mi'raj itu ya kurang lebih sekitar tahun 10 kenabian, artinya Nabi dakwah sudah 10 tahun dan belum mendapatkan khobar tentang masyitah. Gitu. Wa ma sya'nuha, ada apa dengan masyitah? Qala baina hiya tumasyid ibnata Fir'aun dzata yaumin. Ceritanya gini Muhammad. Ketika dia itu menyisir putrinya Fir'aun suatu hari, itsaqatat al-midra min yadaiha. Maka tiba-tiba sisirnya itu jatuh dari tangannya. Faqalat bismillah. Maka dia ambil sisir itu sambil membaca bismillah. Faqalat laha ibnatu Fir'aun. Maka putrinya Fir'aun berkata kepada masyitah, "Abi." Qalat la. Yang kamu maksud bismillah Allah itu adalah abi, bapakku. Kan itu ya. Maka masyitah mengatakan bukan bapakmu.
dengan menyebut nama Allah. Allah itu bapakku kah? Gitulah kurang lebih begitu. Masyitah mengatakan bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abika Allah. Tapi Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Kan itu ya, dan Tuhan bapakmu. Kalimatnya Masyitah itu kan sebenarnya kalimat yang membuka nalar, Pak. Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Ya, karena kalau kamu ngaku bahwa bapakmu itu Tuhan, pertanyaannya adalah sebelum bapakmu lahir, manusia ini Tuhannya siapa? Kan gitu ya. Sebelum bapakmu lahir, maka manusia ini Tuhannya siapa? Maka Masyitah menjawab, Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Gitu ya. Baik. Qalat ukhbiruhu bidzalik. Kalau gitu aku akan mengabarkan itu pada bapakku. Qalat na'am, yo silahkan. Ya, fa akhbarathu fada'aha faqala, maka putrinya Fir'aun mengabarkan perihal itu kepada Fir'aun, lalu Fir'aun memanggil Masyitah. Faqala ya fulana wa innalaka rabban ghairi. Hei fulana, kamu punya Tuhan selain aku. Ya itu ya. Dan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan itu sebenarnya juga kesalahan dari masyarakatnya itu. Karena masyarakat Mesir pada waktu itu menganggap bahwa raja-raja itu adalah keturunan Tuhan. Namanya keturunan Tuhan, maka tinggal menaikkan levelnya dari keturunan Tuhan menjadi Tuhan. Jadi sebenarnya juga kesalah kaprahan masyarakatnya, Pak. Salah sendiri nganggep raja itu begitu itu. Ya, akhirnya dirinya ngaku sebagai Tuhan. Tayyib. Qalat na'am, kamu punya Tuhan selain aku. Maka Masyitah mengatakan, oh ya, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa amara bi baqarah min nuhasin fa uhmiyat. Maka Fir'aun meminta agar dihadirkan baqarah. Baqarah itu sebenarnya panci, tapi pancinya model seperti sapi, Pak. Dan itu dulu biasa digunakan untuk menghukum orang. Kalau panjenengan buka atau baca ensiklopedi tentang bagaimana orang-orang dulu menghukum orang-orang yang bersalah untuk kriminal tertentu, dosa tertentu, kesalahan tertentu, maka akan mengerikan, Pak. Kan itu ya, terkadang mereka menghukumnya dengan mengikat orang itu pada sebuah sampan kecil, lalu menaburkan madu pada tubuh orang itu. Ya, supaya apa? Supaya lalat-lalat berdatangan. Nanti kalau lalat sudah berdatangan, maka lalat akan menghasilkan telur. Ya, kemudian belatung. Ya, lalu akan menggerogoti tubuh orang itu hidup-hidup, Pak. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh yang kedua adalah dengan baqarah sapi, panci sapi tadi itu. Ya, terkadang tidak dikasih minyak, tapi orang itu dimasukkan ke dalam panci dalam bentuk sapi, kemudian ditutup, lalu ya sapi yang terbuat dari tembaga itu dibakar, sehingga orang yang di dalamnya itu akan berteriak, dan begitu berteriak maka sudah dikasih saluran sound untuk keluar dari suara itu, sehingga seolah-olah itu suara sapi. Ya, cuma kalau Masyitah ini baqarahnya adalah baqarah min nuhasin fa uhmiyat. Baqarah yang terbuat dari tembaga lalu dibakar. Tsumma amara biha antul qahya wa auladuha. Kemudian diperintahkan supaya dia dimasukkan dengan anak-anaknya ke dalam panci itu. Qalat lahu innali ilaika hajah. Maka Masyitah berkata kepada Fir'aun, sebelum engkau melempar aku ke dalam panci itu, maka aku punya permintaan kepadamu, satu saja. Wa ma hajatuka? Apa yang kamu mau? Qalat uhibbu an tajma'a idhami wa idhama waladi fi thawbin wahidin wa tadfinana. Aku cuma pengen, permintaanku, engkau memasukkan tulang-tulangku dan tulang anak-anakku di satu kain. Lalu kamu tutup dan kamu kubur di tempat yang sama. Itu permintaan Masyitah. Ya, qala dzalika alaina minal haq. Ya, itu kewajiban kita. Ya, aku penuhi kemauan kamu. Itu Fir'aun. Oke.
fa amara bi auladiha fa ulqu baina yadayha wahidan, maka anaknya satu persatu dilempar ke dalam bejana itu yang sudah dipanasi, ila anintaha dzalika ila sabiyin laha murdha, sampai anak yang terakhir yaitu anaknya yang paling kecil dan masih menyusu pada ibunya. Ya, itu ya. Wa ka'annaha taqa'asat min ajlihi, dan seolah-olah Masitoh itu berubah air wajahnya, ingin menarik perkataannya. Wong sebenarnya Masitoh itu menyembunyikan imannya dan mengatakan, oh iya, Allah tadi yang saya maksud adalah Fir'aun, tapi hatinya tetap yakin Allah itu ya Allah yang ada di sana itu, bukan Fir'aun. Itu kan sah kan sebenarnya, nggak dosa kan sebenarnya, gitu loh, boleh secara fikih, ya. Tapi Masitoh tidak, ya. Loh, ini sudah jam syuruk ya. Tapi saya tutup sampai riwayat ini selesai. Waqala ya ummah, maka begitu air wajah ibunya itu mulai berubah, tiba-tiba bayi yang sedang disusui itu melepaskan ya susu ibunya dan mengatakan, wahai ibu, iktahimi, sabarlah kamu, fa inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah, karena sesungguhnya azab dunia ini enggak ada apa-apanya dibanding azab akhirat. Dan ternyata kalimat itu yang juga menjadi sebab sabat keteguhan hatinya Masitoh. Jadi membandingkan dunia dengan akhirat itu juga salah satu cara, Pak. Oh, di akhirat ini dibanding di akhirat nanti juga enggak ada apa-apanya. Ya aku jalan dingin-dingin kayak begini ini, paling cuma setengah jam berangkat ke masjid, setelah itu pulang lagi. Tapi nanti di akhirat itu panasnya selamanya-lamanya. Kan gitu ya? Maka ya wis enggak apa-apa, aku berpanas-panas sebentar di dunia supaya di akhirat nanti tidak merasakan panas. Itu akhirnya bisa sabat itu loh. Oke, jadi menghadirkan akhirat. Lalu fakta hamad, lalu kemudian bayi itu diambil dari air susu ibunya, ya, diambil, dimasukkan ke dalam bejana dan kemudian disusul dengan Masitoh yang terakhir. Itu adalah sabat. Cuma sabatnya Masitoh ini, keteguhan hatinya ini, keteguhan di depan ujian yang sebesar itu, Pak. Dan hari ini ujian kita juga enggak segede-gede ujian Masitoh. Gitu ya. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan sabat, kaitannya dengan keteguhan hati, teguh di jalan kebenaran, maka itu merupakan sebuah keniscayaan sebenarnya bagi orang beriman, dan itu adalah konsekuensi yang harus kita ambil ketika kita memutuskan untuk istiqomah di jalan kebenaran. Baik, insyaallah waktu sudah syuruk dan masih menyisakan sebenarnya pembahasan tentang faktor-faktor apa saja yang bisa menjadikan kita itu teguh di jalan kebenaran ini. Dan itu kemudian landasan apa saja yang kita perlukan, atau kalau mau bangun bangunan itu, kalau mau bangun rumah itu material apa saja yang kita perlukan supaya kita itu bisa bangun rumah. Kalau di sabat, material apa saja yang kita perlukan supaya kita itu bisa membangun keteguhan di hati kita, kan itu ya. Dan waktu syuruk sudah datang, insyaallah. Kalau tadi 1 jam berarti masih kurang 10 menit. Bagi yang ingin diskusi dan tanya jawab, saya persilahkan. Monggo, monggo. Ya, bisa maju Pak. Ya, silahkan Pak. Biasa pakai mic atau langsung? Iya. Nggih, panjenengan riyen, Pak. Ya, jadi Ustaz, bahwa kita teguh di jalan iman dan istiqomah itu memang itu sangat sulit. Iya. Ada satu pesannya Pak, seseorang yang sangat rajin ibadah sholat itu, suatu saat dia membangun usaha. Nah, usahanya itu baru. Iya. Dia berhenti bersolat. Dia berhenti sholat, sudah nggak sholat lagi.
Ya. Dia mungkin sangat kecewa gitu ya. Heeh. Nah, ini juga ada kisah nyata seorang haja. Kalau tadi namanya Mas Ito, ini Mas Nita, mirip-mirip nih sebetulnya, tapi Heeh. hasil akhirnya berbeda. Jadi Bu Haja ini membangun satu yayasan sangat besar, tentunya dakwah di dalam Islam, juga berhasil mengislamkan beberapa karyawannya. Nah, suatu saat dia kerjasama dengan organisasi di Uni Eropa, di Dubai sana. Tapi dalam perjalanan akhirnya yayasan ini belum terbangun. Terus dari dia punya duitnya nyata, pada akhirnya hanya uangnya tinggal 15.000. Ya. Pada situasi yang putus asa ini tentunya mereka berdoa dan sebagainya, sampai pada satu keputusan yang sifatnya kecewa sekali. Bahkan dia membuat keputusan akan bunuh diri bersama 4 anaknya, akan bunuh diri dan terakhir dia akan bunuh diri. Bagi muslim dan sebagainya kedua, sampai dia sholat terakhir, sampai dia udah tersalah besok mau apa masuk surga atau saja. Nah, pada akhirnya dia pindah ke agama Islam. Nah, ini kan juga keteguhan tadi. Ya. Sangat sulit ya. Ya. Untuk bisa Ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih tambahan kisahnya Pak. Dan itu kisah nyata, sehingga nanti sebenarnya begini Pak. Sebenarnya di antara faktor yang menyebabkan orang itu bisa teguh di dalam di jalan kebenaran adalah dia senantiasa atau dia terbiasa untuk berdialog dengan Allah. Ya, dia terbiasa. Jadi saya melihat bukan hanya doa Pak, kan itu, tapi babnya sudah bab dialog, babnya bab ngobrol. Lah kadang kita itu terjebak dalam kakunya doa, sehingga tidak memahami bahwa dalam doa itu sebenarnya kita sedang ngajak ngobrol Allah, kan gitu ya. Dan namanya ngobrol sama Allah itu Masya Allah tabarakallah, nanti jenengan cek di dalam Quran. Wali-wali Allah, para nabi, kekasih-kekasih Allah itu kadang ngobrolin sesuatu dengan Allah itu kadang juga sesuatu yang gak penting-penting banget ya. Tapi ngobrol sama Allah itu enak. Ya, kayak Nabi Zakaria dalam Quran surat Maryam. Allah berfirman, Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna darabbahu nidan khafiyah Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ar-ra'su syaibah. Tuhanku, ya, rambutku sudah putih, tulangku sudah melemah. Jadi ngobrol sama Allah sekelas Nabi itu cuma ngobrolin rambut sama tulang Pak, tapi nikmat gitu loh Pak. Pertanyaannya, emang Allah nggak tahu apa rambutmu udah putih gitu loh? Emang Allah nggak tahu apa tulangmu sudah lemah gitu? Tapi ini adalah kekasih Allah yang sudah merasakan madunya munajat, madunya doa, madunya ngobrol sama Allah. Kayak gitu ya. Maka salah satu faktor orang itu mampu istiqomah kalau dia rajin ngobrol, tergelincir sedikit, ya Allah kok bodoh saya itu. Gitu ya. Kemudian melakukan apa? Tergoda sebentar, ngobrol lagi, ya Allah hati kok kayak begini. Gitu tuh loh Pak. Jadi sering-sering gitu tuh minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau belokkan hatiku setelah engkau meluruskannya. Ya, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana, tadi yang dibaca imam kita waktu salat subuh. Ya Allah, ya, tuangkan kesabaran ke hati kami dan teguhkanlah telapak hati kami. Itu deh. Kemudian ya muqallibal qulub, itu doa yang sering dibaca Nabi. Waktu membaca doa ini ya khawatir-khawatir, ya harap-harap, harus gitu tuh Pak. Enggak hanya sekedar membaca itu.
Sehingga kenikmatan kita nanti bukan pada item-item yang kita mintakan kepada Allah untuk dikabulkan, bukan Pak. Tapi kenikmatannya itu cuma bisa ngobrol. Panjenengan kalau lihat orang-orang ke warung kopi Pak, kadang warung kopinya itu lebih bersih daripada dapurnya panjenengan yang di rumah. Ya, kadang cuma ya Allah cuma gedek. Ya kadang pitik, ayam juga jalan-jalan kemana-mana, debu karena di pinggir jalan raya, gitu loh Pak. Ya kemudian nyeduh kopi, kopinya juga kopi sasetan. Di rumah kopinya lebih kok kopi yang mahal. Kalau mau beli sasetan juga bisa ngopi di rumah, itu contohnya Pak. Tapi banyak orang-orang menghabiskan waktu di sana karena fokusnya bukan lagi pada kopinya. Gitu loh. Fokusnya pada jayusnya itu loh. Enak gitu loh. Gayeng. Gitu ya. Padahal kopinya paling cuma 5.000 atau 3.000. Gitu Pak. Jadi naikkan level dari doa ke madunya doa itu. Sehingga kenikmatan kita itu pada ada masalah apapun, sekecil apapun, ngobrol aja sama Allah gitu. Gitu ya Pak ya. Nah, Nabi juga mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terurainya surban setelah surban itu aku rapikan. Artinya kembalinya kepada kekufuran setelah Allah itu berikan nikmat keislaman. Nah, itu harus banyak doa seperti itu tuh. Nah, yang kedua Pak, ini juga sebenarnya yang jenengan sampaikan itu yang mau saya sampaikan di awamil sabat. Hal-hal faktor-faktor yang membuat orang itu bisa istiqomah. Menghadapi begini tapi dia istiqomah, menghadapi begini dia teguh, itu tuh Pak. Nah, yang kedua adalah belajar Islam dengan benar. Islam itu cara pandang, bukan hanya teori-teori. Ya, Islam itu cara pandang. Iman itu juga cara pandang, bukan hanya teori-teori. Ini ya. Dan mempelajarinya harus sampai pada rasa. Karena iman itu mawaqqara fil qalbi wa saddaqahul amal, yang menancap dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Amal itu hanya bukti kalau dalam hati ada iman gitu loh Pak. Maka fokusnya ada pada nancepnya keyakinan itu pada hati. Nanti fisik ini akan bergerak membuktikan. Lah orang hari ini fokusnya pada gerak fisik, tidak fokus pada nancepin keyakinan itu dalam hati. Akhirnya fisiknya tersiok-siok untuk membuktikan sesuatu yang dalam hati aja dia nggak nancep gitu loh. Akhirnya fisiknya lelah, lemah. Untuk apa? Karena dia harus mengerjakan sesuatu yang yakin aja kagak gitu tuh Pak. Tapi begitu sesuatu itu nancep, yakin tuh nancep, nanti fisik ini yang akan ikut membuktikan bahwa dalam diri saya ada keyakinan itu. Nah, ngajinya yang benar, belajarnya yang benar. Iman itu bukan hanya teori tapi cara pandang. Ya, benernya bagaimana harus difahami bahwa antara bekerja dengan hasil, antara bekerja dengan hasil, maka itu tidak ada hubungannya, gitu ya. Kalau nggak ada hubungannya, terus kita hubungkan kayak min sama plus di kabel itu Pak, kan nggak boleh dihubungin tuh. Kok dihubungin maka yang terjadi konslet. Kalau konsletnya kabel masih bisa dirunut mana ini yang nyambung, yang harusnya nggak disambung. Tapi kalau yang konslet badan Pak, jadinya stroke. Kalau yang konslet pikiran Pak, jadinya campur-campur dengan syubhat-syubhat, akhirnya keluar dari Islam, wala'iyadu billah. Kan itu ya. Hasil
itu adalah pemberian dari Allah, usaha itu adalah kewajiban kamu. Ya, kerja itu kewajiban kita, Pak. Hasil itu adalah jatah yang sudah Allah berikan, sudah Allah tentukan. Kan itu ya, enggak ada hubungannya antara kerja keras dengan hasil. Kalau kerja keras itu hasilnya paling banyak, maka bukan direktur yang gajinya paling gede, Pak. Wong direktur kerjanya cuma tanda tangan. Gitu loh. Iya tak? Nah, karena kayak gini ini kita hubungkan, padahal nggak ada hubungannya. Akhirnya konslet. Gitu. Sama, gitu loh. Belajar sama faham itu nggak ada hubungannya juga. Faham itu jatah pembagian dari Allah, belajar itu kewajibanmu. Kok belajar-belajar gak paham-paham? Ya ndak apa-apa. Wong kamu sudah melakukan kewajiban. Masalah paham itu jatah dari Allah sebagaimana jatah harta yang berbeda-beda. Maka doa kita kan Rabbi zidni ilma warzuqni. Paham itu rezeki, Pak, kayak duit. Tiap orang jatahnya beda-beda. Maka jangan berhenti belajar kalau walaupun gak paham-paham. Wong belajar itu thalabul ilmi kayak begini ini. Ya, mungkin ada yang paham 100% yang saya sampaikan. Bahkan mungkin ada yang paham cuma 10% sama 5% dari yang saya sampaikan. Enggak popo, dapat pahala yang sama semuanya. Gitu loh. Jadi kalau enggak ada hubungannya jangan dihubungkan. Ya. Ikhtiar itu kewajiban kamu. Kan itu loh. Masalah hasil itu urusan Allah. Gitu. Nah, karena kita itu terjebak pada matematika dunia, kalau ini sama dengan ini, gitu tuh loh, Pak. Akhirnya itu pun juga kita gunakan dalam berinteraksi dengan Allah. Kalau saya sudah doa, sudah ikhtiar, yo sama dengannya sukses, gitu loh. Ya, padahal sukses, berhasil, duit banyak, contohnya itu jatah dari Allah, pembagian dari Allah. Lah kalau sudah dijatah begitu ya enggak usah bekerja saja, ya dosa. Uang bekerja itu perintah Allah. Kamu enggak mau kerja, kenapa? Lah uang rezeki sudah ditentukan oleh Allah kok, gitu loh. Berarti kamu dosa enggak melakukan perintah Allah. Ya apa? Bekerja wa kuli malu, dan katakanlah Muhammad bekerjalah kalian. Ya. Fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu, nanti Allah dan Rasulnya yang akan melihat amal kerja kalian. Kan itu. Jadi begitu itu, Pak, yang harus difahami, harus komprehensif gitu. Maka sebenarnya nanti masuk di faktor keteguhan yang ketiga. Dalam kondisi seperti itu, supaya kita bisa teguh, maka kita itu perlu teman dalam perjalanan hidup. Ya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk ketemu Fir'aun. Ya, Nabi Musa mengatakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, libatkan Harun untuk menemaniku dalam urusan dakwah ini. Akhirnya Nabi Musa ketemu Fir'aun ditemani oleh Harun. Harun menguatkan Musa. Gitu. Jadi butuh teman dalam perjalanan. Nah, teman itulah yang kemudian ketika kita risau, ya, teman itu yang menguatkan kita di dalam kerisauan kita itu. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua dan terakhir ya. Nggih, ngapunten. Ustaz, mengenai tadi dalam surat Al-Fatihah itu kan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi ternyata itu justru
kita seperti karena jalan-jalan orang yang Nabi itu kan jalannya susah gitu ya. Dan kalau mau dikoreksi berarti kita sebagai orang Islam tuh tidak boleh merasa di zona nyaman gitu ya. Maksudnya kita enak sholat bisa sholat, bisa sedekah, bisa ngaji gitu ya. Jadi kita tidak peduli dengan lingkungan, dengan misalnya kemungkaran, terus kebatilan di luar sana, terus misalnya termasuk politik juga Ustaz ya. Jadi kita nggak pernah istirahat di dunia ini. Maksudnya kita harus peduli, misalnya contohnya kenaikan harga BBM misalnya atau politik lah gitu ya. Banyak orang menderita gitu. Itu dari saya Ustaz. Ya. Baik. Kalau kita menjadi orang baik, maka tidak ada orang yang tidak sepakat dengan kita. Pasti orang-orang akan ramai ada di sekitar kita. Tapi kalau kita jadi orang yang memperbaiki, dan beda Pak antara orang baik dengan orang yang memperbaiki. Baik itu bahasa Arabnya soleh, memperbaiki itu muslih. Kalau orang sudah menjadikan islah, perbaikan itu sebagai aktivitasnya, maka siap-siap ya orang-orang yang dulunya ada di sekitarnya itu mulai berkurang dan bersaring. Siapa yang tetap ada di sekitarnya. Tapi jangan khawatir selama yang kita lakukan, yang kita perbaiki itu adalah kebenaran. Ya, maka justru sedikitnya orang yang ada di sekitar kita itulah yang sebenarnya yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kalau kita mau menjalankan Islam secara utuh, dan yang perlu kita perbaiki bukan hanya politik itu hanya sepersekian % di dalam Islam gitu Pak. Ada yang lebih mendasar dari politik, gitu ya. Ekonomi juga harus kita perbaiki, sosial harus kita perbaiki, banyak yang harus kita perbaiki. Nah, kalau kita sudah mulai melakukan perbaikan, maka siap-siap, gitu ya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, maka ya paling ya ujiannya adalah ujian yang datangnya dari internal, yo males, gitu ya, yo ngantuk, yo keset, yo aras-arasen. Itu kalau kita melakukan kebaikan Pak. Tapi kalau kita melakukan perbaikan, biasanya ujiannya datangnya dari luar. Nah, melakukan kebaikan perlu istiqomah karena tantangannya dari dalam. Melakukan perbaikan juga perlu keteguhan karena tantangannya dari luar. Begitu ya Pak ya. Dan orang beriman enggak pernah istirahat di dunia ini. Wong dia tidur saja dia niatkan untuk mendekatkan diri pada Allah loh, bukan istirahat loh. Ya, barang siapa yang tidur dan dia niatkan saya ini tidur supaya badan saya terpenuhi haknya, agar nanti begitu bangun bisa ibadah dengan baik kepada Allah, bisa kerja cari nafkah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidur itu saja dicatat sebagai ibadah. Jadi orang beriman di dunia ini enggak ada istirahatnya. Maka dalam dialog antara Imam Ahmad dengan putranya, ketika bertanya, wahai ayah, kok ayah ini kayaknya enggak pernah istirahat, pagi siang sore malam ibadah, thalabul ilmi, ngajar, sholat, zikir, baca Quran, kayak enggak ada berhentinya. Tidur pun juga gitu loh, masih melakukan apa-apa sebelum tidur, baca ini, baca itu dan seterusnya. Kan itu ya. Dan bahkan tidur pun disiasati, bagaimana saya tidur tapi saya itu masih mendapatkan passive income gitu. Nah, emang ada orang tidur dapat passive income? Oh, ada. Dalam urusan dunia saja ada kok.
Ya, karena dia punya banyak perusahaan, punya perusahaan besar, dia tidur saja, maka duitnya ngalir. Lah orang beriman juga sama, enggak mau rugi. Dia tidur tapi pahala ngalir. Akhirnya sebelum tidur baca ini 33 kali, baca ini 33 kali, baca ini 33 kali, dan begitu itu dibaca sebelum tidur kutiba minadz zakirin. Maka walaupun dia tidur, malaikat yang nulis di sampingnya itu nyatet bahwa yang tidur ini masuk dalam kelompok orang-orang yang sedang zikir. Loh, wong tidur kok sedang zikir gitu loh. Sampai gitu loh orang beriman tuh nyiasati aktivitas-aktivitasnya itu, Pak. Makanya kayak nggak ada istirahatnya. Lah itu kan kalimat anaknya Imam Ahmad kepada Imam Ahmad. Terus kapan panjenengan itu istirahat, Pak? Gitu kalau kurang lebih kalau bahasa kita. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan idza wada'ta ihda qadamaika fil jannah irtahna. Kalau sebelah kaki kita sudah menapak di surga, baru saat itu kita bisa istirahat. Begitu, Pak ya. Masya Allah, tabarakallah. Nggih, ngaten riyen sampun cekap insyaallah. Kekurangan, kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.